Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fikri Sanubari, mahasiswa dari Universitas Jambi Program Studi Pendidikan Sejarah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang terjadinya Perang Salib, yang mana Perang Salib ini terjadi selama hampir 2 abad lamanya. Untuk penjelasan lebih dalam, mari kita simak bersama-sama video berikut ini. Apa sih Perang Salib itu? Perang Salib adalah kumpulan gelombang dari pertikaian agama bersenjata yang dimulai oleh kaum Kristiani pada tahun 1095 sampai 1291 oleh Paus atas nama agama Kristen dengan tujuan untuk menguasai kembali Yerusalem dan Tanah Suci dari kekuasaan Muslim. Awalnya diluncurkan sebagai respon atas permohonan dari Kekaisaran Bizantium yang beragama Kristen Ortodoks untuk melawan ekspansi dari dinasti Saljuk yang saat itu beragama Islam di Anatolia. Istilah ini juga digunakan untuk ekspedisi-ekspedisi kecil yang terjadi selama abad ke-16 di wilayah di luar benua Eropa, biasanya terhadap kaum pagan dan kaum non-Kristiani untuk alasan campuran antara agama, ekonomi, dan politik. Selanjutnya adalah latar belakang terjadinya Perang Salib. Perang Salib merupakan peristiwa berdarah yang merebutkan satu kota suci agama Tauhid, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi, yakni Baitul Maqdis di Yerusalem. Perang Salib juga merupakan perang terbesar sepanjang sejarah yang berlangsung kurang lebih 2 abad lamanya. Gelombang Perang Salib yang dicetuskan oleh pihak Kristen Eropa terhadap umat Muslim karena keinginan Kristen untuk Eropa menjadikan sebagai tempat suci umat Kristen, yakni Gereja Makam Suci Kristus. Istilah Perang Salib atau Perang Suci juga digunakan untuk ekspedisi-ekspedisi tentara Kristen yang terjadi selama abad pertengahan di wilayah Arab terhadap non-Kristiani secara berulang-ulang, mulai abad ke-11 sampai abad ke-13 Masehi, dengan misi untuk membebaskan Baitul Maqdis Yerusalem dari kekuasaan Islam dan mendirikan kerajaan Kristen Eropa di wilayah timur. Istilah Perang Suci juga dikarenakan tentara yang pergi menuju Yerusalem atau Baitul Maqdis terdapat tanda salib pada bahu, lencana, dan panji-panji mereka. Tanda salib ini merupakan lambang dari keyakinan mereka atau simbol kesucian atas nama ketuhanan. Perang salib telah membangkitkan semangat perjuangan religius umat Kristen Eropa untuk pergi memenuhi panggilan Tuhan guna melindungi Yerusalem dari kekuasaan Islam atau Turki Saljuk. Perluasan kekuasaan Islam dengan cara militer atau perang sampai ke daerah-daerah Kristen seperti pendudukan Spanyol bagian selatan dan daerah-daerah di Italia, antara lain Sisilia atau Perancis bagian selatan, menimbulkan konsekuensi-konsekuensi tertentu. Misalnya saja tersingkirnya kekuasaan lama oleh penguasa baru. Di Spanyol, bangsawan Visigoth terpaksa melarikan diri setelah pendudukan dinasti Islam atas Spanyol. Namun, di pihak lain, sebuah kehidupan antar budaya dan antar agama tidak dapat dielakkan. Montgomery Watt mencatat bahwa masa sebelum Perang Salib, kaum Muslim, Kristen, dan Yahudi di Spanyol dapat hidup berdampingan secara damai. Hal ini disebabkan oleh pemahaman bahwa penaklukan Spanyol oleh dinasti Islam tidak dilatar belakangi oleh semangat keagamaan, bahkan sebaliknya. Menurut Watt, gagasan-gagasan yang dominan pada waktu itu bukanlah gagasan keagamaan. Dalam hal ini, Islam memainkan gagasan Arab sekular. Penamaan Perang Salib tidak serta-merta muncul. Bahkan, menurut para sejarawan, perang ini bisa jadi dinamai dengan nama lain, tergantung dari mana sudut pandang melihat pelaku dan maksud dari tujuan perang tersebut. Perang Salib ini terjadi karena beberapa sebab yang melatar belakanginya. Sebab-sebab yang menimbulkan terjadinya Perang Salib selama 2 abad lamanya telah melahirkan perseteruan antara umat Islam dan Kristen. Peristiwa Perang Salib terjadi karena, pertama, bermula ketika kekalahan Raja Romawi Timur Ramos IV Diogenes dalam Perang Monziker, tepatnya pada 26 Agustus 1071 Masehi, terhadap Turki Saljuk di bawah pimpinan Alp Arslan yang telah berhasil menguasai wilayah kekuasaan Bizantium. Kemudian, karena adanya propaganda seorang pendeta yang bernama Peter the Hermit
dan para peziarah yang sedang berkunjung ke Baitul Maqdis atau Yerusalem sejak 1076, yang telah mendapatkan perlakuan yang tidak layak oleh tentara Turki Saljuk yang telah mengganggu para peziarah yang mengadakan perjalanan ke tanah suci mereka, dan melaporkan kekacauan yang dialaminya di Baitul Maqdis kepada Raja Bizantium Alexius I Komnenos. Mendengar situasi seperti itu, Alexius I Komnenos yang menggantikan posisi dari Kaisar Bizantium Ramus IV Diogenes segera mengirimkan permohonan bantuan kepada Paus Urbanus II selaku Kepausan Agung Vatikan Eropa untuk bersama-sama membalas perlakuan yang telah dialami oleh saudaranya. Setelah mendapatkan informasi itu, Paus Urbanus II segera mengumpulkan para petinggi gereja di seluruh Eropa untuk berkumpul dalam sebuah sidang konsili Clemor pada tanggal 27 November 1095 Masehi. Seruan Paus Urbanus II telah membangkitkan semangat keagamaan seluruh umat Kristen Eropa. Pasukan Salib I telah berhasil masuk dan menguasai Baitul Maqdis, Yerusalem pada tanggal 15 Juli 1099 Masehi. Pasukan Salib pertama meraih sasaran puncaknya karena telah berhasil menguasai dan membantai penduduk Muslim dan Yahudi yang tinggal di Yerusalem. Pasukan Salib sebelumnya telah berhasil mengalahkan Turki Salju dan sebuah pertempuran besar di Dorileum hingga terbunyinya Arab al-Selan, dan berhasil menguasai dan mendirikan beberapa kerajaan-kerajaan Kristen di wilayah timur. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perang salib. Yang pertama, ada faktor agama, yakni hilangnya kemerdekaan umat Kristiani untuk beribadah ke Yerusalem. Kondisi ini merupakan kebijakan yang dijalankan pemerintah Bani Saljuk yang menguasai Yerusalem pada tahun 1076 Masehi. Padahal boleh dikatakan bahwa umat Kristiani sangat fanatik dan beranggapan bahwa berziarah ke makam Nabi Isa di Yerusalem merupakan amalan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Bani Saljuk telah menjalankan kebijakan-kebijakan yang mempersulit dan bahkan menganiaya umat Kristiani yang akan beribadah ke Yerusalem. Kebijakan-kebijakan yang merugikan umat Kristiani ini terdengar sampai di Eropa. Rakyat Eropa menjadi gempar, gusar dan bersedih hati, dan justru dari peristiwa ini menumbuhkan semangat keagamaan dan loyalitas terhadap sesama umat Kristiani untuk memberikan perlindungan dan pembelaan. Kemudian, adanya faktor politik. Posisi-posisi kunci di sekitar Asia Kecil telah dikuasai Bani Saljuk dan bahkan dijadikan sebagai basis kekuatan dan pertahanan. Kondisi ini memposisikan kota Konstantinopel terancam akan jatuh ke tangan umat Islam atau Bani Saljuk. Untuk menghindari jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan umat Islam, Kaisar Alexius, penguasa Bizantium Konstantinopel, tidak memiliki pilihan lain kecuali meminta dukungan dan bantuan politik. Kemudian faktor ekonomi, yakni adanya keinginan bangsa barat menguasai tata niaga di kawasan Laut Tengah sekaligus menjadikan kawasan tersebut sebagai sentral perdagangan barat di timur. Kawasan ini memang sangat strategis sebagai pintu pengembangan perdagangan ke arah timur dan Laut Merah. Kemudian ada faktor lemahnya persatuan umat Islam. Sebelum genderang perang salib berbunyi, dunia Islam tampak dalam kondisi lemah. Bani Saljuk, Daulah Salajika kehilangan kekuatan sepeninggalan Malik Syah pada 1092 Masehi. Dan yang terakhir, ada faktor berdirinya kerajaan-kerajaan Eropa yang baru, yakni bermunculnya kerajaan-kerajaan Eropa yang baru seperti Kerajaan Venesia, Genoa, dan berkuasanya bangsa Normandia di selatan Italia dan Kepulauan Sisilia, yang semuanya itu merupakan peluang emas bagi dunia Eropa melancarkan serangannya. Pembagian periode perang salib. Periode pertama pada tahun 1096 sampai 1144 Masehi. Seruan perang salib yang mengguncangkan dunia ini merupakan hasil kerja keras Paus Urbanus II dalam kampanyenya di kalangan keuskupan agung. Di samping itu, didukung oleh kampanye yang sama di kalangan masyarakat luas yang dilakukan oleh seorang penginjil bernama Peter Amin.
Peter Amin sangat gencar dan aktif melakukan kampanye, dan boleh dikatakan kampanyenya sukses mempengaruhi emosi keagamaan masyarakat Eropa. Kemudian memasuki periode kedua pada tahun 1144 sampai 1192 Masehi. Periode ini merupakan periode kebangkitan Islam setelah menderita kekalahan melawan kekuatan tentara salib yang menguasai wilayah Syria dan Palestina pada tahun 1144 Masehi. Di bawah pimpinan Imam al-Din Zanki, tentara Islam berjuang dengan sungguh-sungguh merebut kembali beberapa kota yang jatuh ke tangan tentara salib, antara lain Aleppo, Hamimah, dan kota-kota lainnya, hingga Edessa. Pada tahun 1146 Masehi, Imad al-Din Zaki wafat, maka perjuangan dilanjutkan oleh putranya yang bernama Nur al-Din Zaki. Di bawah pimpinannya, beberapa kota di sekitar Antokia dapat dikuasai pada tahun 1149 Masehi. Kemudian, pada tahun 1164 Masehi, Nur al-Din Zanki berhasil menaklukkan kota Antokia dan menyandra Emir Bahemot III. Kemudian memasuki periode yang terakhir, yaitu pada 1193 sampai 1291 Masehi. Skala prioritas pasukan salib pada periode ini adalah menguasai Mesir, berdasarkan pertimbangan ekonomi, bahwa jika Mesir dapat dikuasai, mereka dapat memperoleh keuntungan besar dan perdagangan. Sebab, dari Mesir akan terbuka kesempatan untuk memasuki Laut Merah dan mengembangkan perdagangan ke Hindia dan Kepulauan Hindia di sebelah timur. Dan yang terakhir, ada dampak yang ditimbulkan oleh perang salib bagi dunia Timur Tengah dan bagi Eropa dan sekitarnya. Dampak perang salib di Timur Tengah. Yang pertama, Timur Tengah mengalami kemunduran dalam segala bidang kehidupan. Kejadian demi kejadian menimpa Timur Tengah seakan tidak berhenti, baik yang di Andalusia, Baghdad, Yerusalem, dan negara Timur Tengah lainnya. Yang kedua, Timur Tengah mengalami krisis yang disebabkan ruh Islam yang hilang dari kehidupan mereka, khususnya di kalangan para penguasa. Islam tidak lagi dihayati sebagai suatu ajaran yang dapat merubah sikap dan perilaku. Dan yang terakhir, kondisi kemunduran Islam semakin diperparah lagi oleh bangsa-bangsa Eropa yang telah bangkit dari tidurnya. Berbagai macam teknologi telah mereka temukan, termasuk teknologi yang berhubungan dengan perang, melalui berbagai peralatan yang dimilikinya. Selanjutnya, ada dampak dan pengaruh perang salib di Eropa dan kawasan lainnya. Yang pertama, perang salib menimbulkan beberapa akibat penting bagi sejarah dunia, karena membawa Eropa ke dalam kontak langsung dengan dunia Islam. Melalui inilah, hubungan antara Barat dan Timur terjalin. Pengajuan orang Timur yang progresif dan maju pada saat itu menjadi dorongan bagi intelektual Eropa Barat. Yang kedua, menambah kepentingan Eropa di dalam lapangan perniagaan dan perdagangan. Sebagai hasil dari perang salib, orang Eropa dapat mempelajari dan memodifikasi beberapa temuan penting yang telah dihasilkan oleh orang Islam pada masa sebelumnya. Yang ketiga, pada saat yang sama, kehadiran Barat telah mempengaruhi dunia Islam. Ornamen-ornamen gereja mempengaruhi terhadap segi bangunan masjid, seperti yang terjadi pada Masjid Al-Nasr di Kairo. Hal ini membuktikan terjadinya difusi kebudayaan Barat dan Timur terjadi pada masa Perang Salib. Pada akhirnya, difusi tersebut telah menjadi landasan bagi kebangkitan Renaissance di Eropa. Dan yang terakhir, pengaruh Perang Salib terhadap Eropa dan kawasan lainnya, yaitu mengakibatkan hancurnya peradaban Bizantium yang telah dikuasai oleh umat Islam sejak Perang Salib keempat, hingga pada masa kekuasaan Turki Utsmani pada tahun 1453. Akibatnya, seluruh kawasan pendukung kebudayaan Kristen Ortodoks menghadapi kehancuran yang tidak terelakkan, yang dengan sendirinya impian Paus Urbanus II untuk unifikasi dunia Kristen di bawah kekuasaan Paus menjadi pudar. Baiklah, sekian penjelasan materi saya tentang Perang Salib di video kali ini. Bagi yang sudah menonton dari awal,
Jangan lupa like dan share videonya kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Created using Powtoon.